Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Karlina Ibrahim dari kelas 11 IPS 3. Bagaimana kualitas penduduk di Indonesia dilihat dari tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan pada saat masa pandemi virus corona. Dilihat dari tingkat pendapatan. Survei PricewaterhouseCoopers (PwC) mengungkapkan pandemi COVID-19 telah menekan pendapatan rumah tangga masyarakat Indonesia. Tercatat sebanyak 65% masyarakat Indonesia mengaku pendapatannya berkurang akibat pandemi COVID-19. Retail and Consumer Leader (PwC) atau Peter Hotles mengatakan 31% responden mengaku masih memiliki pendapatan stabil, sedangkan hanya 4% dari responden yang mengaku pendapatannya bertambah selama pandemi berlangsung. Menariknya, persentase masyarakat yang terdampak negatif finansialnya akibat pandemi di Indonesia lebih besar dibandingkan rata-rata global. PwC pun menemukan sejumlah penyebab penurunan pendapatan rumah tangga Indonesia, meliputi penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan jam kerja berkurang sebanyak 65%. Jika dibandingkan persentase global, kasus yang dialami masyarakat Indonesia lebih tinggi. Secara global, masyarakat dengan pengalaman serupa hanya sekitar 40%. Selain itu, sejumlah pelaku usaha juga mengakui pendapatannya berkurang karena event, liburan, maupun aktivitas lain yang terpaksa dibatalkan karena pandemi, mencapai 21%. Untuk kasus serupa secara global mencapai 23%. Menariknya, sebanyak 65% masyarakat yang disurvei mengaku pengeluaran rumah tangga justru bertambah. Misalnya, untuk makanan dan listrik, kondisi serupa juga terjadi secara global, meskipun persentasenya lebih kecil yakni 41%. Namun, 21% masyarakat mengakui pengeluarannya untuk secara sosial berkurang. Secara global, 49% responden mengakui mereka mengalami kondisi serupa. Survei PwC menemukan optimisme konsumsi pada masyarakat Indonesia usai pandemi. Sebanyak 64% responden mengaku akan melakukan konsumsi lebih jika COVID-19 berakhir. Jumlah ini lebih besar dibandingkan hasil survei secara global, yakni hanya 33% konsumen mengaku akan mengonsumsi lebih banyak. Sementara itu, 19% responden Indonesia mengaku akan melakukan konsumsi dalam jumlah yang sama, sedangkan 17% dari mereka mengaku akan mengurangi konsumsi. Secara global, 32% responden Indonesia mengaku akan melakukan konsumsi dalam jumlah yang sama, sedangkan 36% dari mereka mengaku akan mengurangi konsumsi. Tingkat pendidikan. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet secara teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dari segi manfaat, dilakukan pembelajaran dari jarak jauh telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan hambatan bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. PJJ cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala. Dalam kesempatan itu, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo mengamini penjelasan dari Deputi Agus Sartono. Dia mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab semua unsur masyarakat. Menurut dia, masa pandemi ini memiliki hikmah untuk membuat gerakan agar semua orang bisa menjadi guru untuk anak-anak agar proses pendidikan tidak terhenti, meskipun terdapat berbagai kendala. Menurut Imam, untuk melakukan hal ini perlu adanya mapping atau memilih orang terbaik yang bisa dilibatkan untuk mengajar dan membimbing anak-anak, mulai dari lingkup keluarga seperti orang tua, kakak, saudara, serta pihak luar seperti melibatkan mahasiswa untuk melakukan praktik KKN dengan mengajar di daerah yang terkendala akses tersebut. Untuk hambatan teknologi, tim dari Yayasan Nurani Dunia telah mengembangkan inovasi pemanfaatan TIK. Sederhana, pemanfaatan TIK ini telah diterapkan di SMP Negeri 3 Tegalwuru dan SMK Negeri 1 Tegalwuru Purwakarta. Pengembangan dan implementasi inovasi TIK sederhana ini dikawal oleh Komenko PMK yang bekerja sama dengan Aktif Pendidikan ITB dan Unpad. Inovasi yang dilakukan adanya dengan pemanfaatan perangkat sederhana untuk media pembelajaran oleh guru seperti pemanfaatan TV. Dengan dikoneksikan ke handphone atau laptop agar anak-anak yang memiliki kendala ketidakmampuan memiliki gawai bisa melakukan belajar secara berkelompok dan dengan protokol kesehatan di bawah bimbingan guru. Tingkat kesehatan.
Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan peningkatan beban yang sangat berat terhadap sistem pelayanan kesehatan di tanah air, termaksud pada tenaga kesehatan. Resiko yang paling kasat mata adalah aspek keselamatan tenaga kesehatan, terutama di lini terdepan, yang sangat rentan terpapar COVID-19 hingga berisiko mengancam kesehatan jiwa. Tercatat sudah lebih dari 100 dokter dan ratusan tenaga medis lain meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 pada saat menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Selain aspek kesehatan dan perlindungan dari infeksi, risiko lain yang juga sangat berpotensi mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas pelayanan medis tenaga kesehatan kita. Kesehatan kita adalah aspek kesehatan mental, termasuk risiko burnout syndrome atau ketelitian mental. Tenaga kesehatan berpotensi terpajan dengan tingkat stres yang sangat tinggi, namun belum ada aturan atau kebijakan yang dapat melindungi mereka dari segi kesehatan mental. Penelitian yang dilakukan tim peneliti dari program studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau MKK FKUI menunjukkan fakta bahwa sebanyak 83% tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami burnout syndrome derajat sedang dan berat, yang secara psikologi sudah beresiko mengganggu kualitas hidup dan produktivitas kerja dalam pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa selain aspek proteksi keselamatan dan kesehatan fisik, manajemen rumah sakit, fasilitas kesehatan dan pemerintahan harus mulai memprioritaskan aspek investasi kesehatan mental, seperti pendampingan dan konseling psikologis untuk tenaga kesehatan, terutama yang bertugas selama masa pandemi. Aspek lain yang juga harus dilakukan adalah menciptakan suasana aman dan nyaman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan fungsi medis dengan menerapkan prinsip kedokteran okupasi yang komprehensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.